Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selamat bertemu kembali. Seseorang yang melakukan sholat secara berjamaah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang yang melakukan sholat sendirian. Sholat berjamaah melampaui sholat sendiri, yakni dengan mendapatkan imbalan 27 derajat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Untuk itu saudara, Bapak Ibu, dianjurkan memilih masjid yang banyak jamaahnya, sehingga keutamaan yang akan didapatkan pun berlimpah. Bapak Ibu saudara, adapun keutamaan berjamaah di masjid, antara lain yang pertama, setiap langkah akan ditinggikan derajat dan dihapuskannya dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika dia berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu keluar dari rumah menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditingkatkan, akan ditinggikan satu derajat, dan akan dihapus satu kesalahannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, yakni untuk menunaikan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka kedua langkahnya, salah satunya akan menghapus dosa, dan langkah yang lain akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam hadis yang lain, dalam sabdanya yang lain, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu pada keadaan yang dibenci. Bisa jadi pada keadaan yang sangat dingin. Banyak berjalan ke masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat, maka itulah ribat. Itulah ribat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu, yang kedua, keutamaan yang kedua adalah setiap langkahnya menuju ke masjid adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, akan menjadi tamu istimewa Allah di surga dengan mendapat hidangan khusus setiap pagi dan sore. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuju masjid pada waktu pagi hari dan sore hari, maka Allah akan memberikan jamuan hidangan baginya di surga pada setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian keutamaan yang keempat adalah setiap langkahnya akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan hasanah, akan mendapatkan pahala, dan dihapuskannya keburukan, dihapuskannya kejelekan. Rasulullah SAW bersabda, setiap langkah menuju tempat sholat akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang kelima, keutamaannya berjamaah di masjid adalah mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda,
berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan kaki dalam kegelapan malam menuju masjid-masjid akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Yang keenam, langkah pulang ke rumahnya dari masjid nilainya sama dengan langkah keberangkatannya menuju ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ubay bin Ka'ab, dulu ada seseorang yang tidak aku ketahui seorang pun yang jauh rumahnya dari masjid selain dia. Namun dia tidak pernah luput dari sholat. Kemudian ada yang berkata padanya, atau aku sendiri yang berkata padanya, bagaimana kalau engkau membeli unta untuk dikendarai ketika gelap dan ketika tanah dalam keadaan panas? Orang itu lantas menjawab, aku tidaklah senang jika rumahku di samping masjid. Aku ingin dicatat bagiku langkah kakiku menuju masjid dan langkahku ketika pulang kembali ke rumahku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruhnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak, Ibu, Saudara, begitu luar biasanya kasih sayang Allah bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid yang semata-mata hendak melaksanakan sholat. Sehingga Allah menjanjikan kepada mereka berbagai macam keutamaan sebagaimana yang tersebut. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu melakukannya. Karena sangat yakin bahwa janji Allah tersebut akan dipenuhinya. Dan hanya orang-orang yang beriman kepada hari akhirlah yang mampu melakukannya. Karena sangat yakin akan ada hari pembalasan. Sehingga dia benar-benar mengharapkan fadilah-fadilah yang tersebutkan di atas itu. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 18. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bapak, Ibu, Saudara, sudah termasuk kitakah itu? Sudah termasuk berimankah kita? Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran surat At-Taubah. Marilah kita senantiasa mengoreksi diri, evaluasi diri, dan berusaha keras meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Dengan salah satunya memakmurkan masjid. Demikian Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.